Bagus anak-anak. Selamat jumpa anak-anak di acara mendongeng dan bermain. Pak Guru tanya dulu, anak senang mendengarkan dongeng? Senang. Di sini senang nggak? Senang. Wah, kurang semangat. Senang nggak? Senang. Senang bermain? Senang. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan dongeng dari Pak Gede, dan setelah itu kita akan bermain. Permainan apa? Permainan tradisional. Nanti kita akan perlihatkan. Nah, acara ini diselenggarakan oleh BPCB. Ada yang tahu apa BPCB? Ada yang tahu? Jangan tulisannya di belakang. Balai Pelestarian dan Cagar Budaya. Nah, dengar nggak? Nah, karena nggak pernah dengar ya, sekarang Pak Gede akan informasikan. Ya, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama Pak Guru ya, kita ceritain Pak Guru. Gede Tarmade. Sama nama Pak Guru? Gede Tarmade. Pak Guru adalah guru atau pengasuh di Sanggar Kukuruyuk. Ya, pernah dengar? Enggak pernah juga ya. Nah, sekarang karena tidak pernah ya Pak Guru informasikan sekarang ya. Nah, Balai Pelestarian dan Cagar Budaya ini berkecimpung atau bergerak dalam hal melestarikan dan menjaga cagar budaya. Apa itu cagar budaya? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Cagar alam tahu enggak? Pernah dengar cagar alam? Pernah. Misalnya Ujung Kulon, ya cagar alam. Apa yang dilindungi di sana? Apa yang dipelihara? Hewan tadi. Ya, yang dijaga adalah alam yang di sana. Ya, alam dijaga budaya. Cagar alam itu alamnya dipelihara dan dijaga dan dilestarikan. Sekarang cagar budaya. Apa yang dijaga dan dilestarikan? Budaya. Ya. Ya, cagar budaya. Apa yang dimaksud dengan cagar budaya? Adalah warisan sejarah yang bernilai sejarah yang berupa kebendaan, berupa benda ya. Kalau tadi kan alam, ciptaan Tuhan. Kalau benda ciptaan siapa? Manusia. Berarti apa saja yang diciptakan manusia. Nah, ada disebutkan di sana benda cagar budaya. Benda ini benda-benda kuno, bukan benda-benda baru ya. Contohnya benda cagar budaya arca atau arca. Arca, benar ya, patung? Patung di pura, ya. Ada patung raksasa, patung ranggo, patung dewa. Itu berumur tua, ratusan tahun, bahkan ada ribuan tahun. Itu benar cagar budaya. Itu harus dijaga, ya. Ada lagi misalnya kalau zaman purba pakai kapak dari batu. Pernah nggak anak main ke museum? Pernah lihat kapak batu? Ya, itu buatan manusia, itu juga harus dijaga dan dilestarikan dan dilindungi. Ya, itu benda. Kemudian ada juga bangunan. Bangunan yang kuno juga. Contoh di Bali ada bangunan ibunya Bung Karno, Ibu Rai Srimpen, itu ada di Buleleng. Ya, itu sudah kuno ya. Kemudian di Nusa Tenggara Timur ada juga bangunan milik Bung Karno. Ya. Jadi bangunan-bangunan tua juga dijaga dan dilindungi dan dilestarikan. Ya. Setelah itu ada struktur candi. Pernah lihat anak-anak candi? Pernah lihat? Nah, ada bangunan yang terstruktur di sana ya, walaupun rusak tapi tetap dijaga. Ya. Kemudian ada situs budaya, situs cagar budaya. Contohnya, misalnya di Bali ada Gua Lawah, Gua Gajah. Pernah ke Gua Gajah, anak? Pernah pasti. Pulau Luwatu pernah? Ada lagi, di mana Pulau Luwatu itu? Di Badung Selatan. Ya. Kemudian banyak sekali ada ya. Ada Pura Samuan Tigo dan seterusnya, banyak. Ya, pura di Bali kan banyak. Itu salah situs budaya, cagar budaya ya, yang harus dijaga dan dilindungi. Kemudian setelah itu ada juga selain situs bangunan apa lagi ya, kawasan
Nah, kawasan cagar budaya, berarti dia luas. Contoh yang paling kita sering tahu adalah kawasan cagar budaya Borobudur. Pernah ke sana, anak? Pernah lihat pasti ya? Nah, itu kawasannya juga dijaga dan dilindungi. Ya. Nah, cagar budaya itu ya berumur berapa sih yang harus dijaga dan dilindungi? Umurnya lebih dari 50 tahun dan memulai nilai sejarah. Ya, kalau Pak Gede juga berumur 50 tahun lebih. Ya, apakah Pak Gede perlu dilindungi dan dilestarikan? Hah? Perlu. Yang Pak Gede kan bukan benda ya, Pak Gede kan manusia. Tapi yang perlu dijaga, dilestarikan dan diteruskan adalah apa yang Pak Gede lakukan. Contoh adalah mendongeng atau mesatu. Itu harus tak dilestarikan? Harus. Kedua, Pak Gede menggending rare atau menyanyi lagu-lagu rakyat. Perlu tak dilestarikan? Harus dilestarikan. Yang ketiga, permainan tradisional atau mempelarianan. Perlu nggak? Nah, karena itulah sekarang mari kita tunjukkan bersama-sama, kita ikut melestarikan cagar budaya ini ya. Nah, sekarang Pak Gede akan mendongeng. Tapi biar semangat, sambut dulu dongeng dengan selamat datang dongeng. Ya, selamat datang, selamat datang, ku sayang dongeng. Selamat datang, selamat datang, ku sayang dongeng. Dongeng, 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 dongeng. Hei, ya semangat dong mendengarkan dongeng ya. Kalau nggak semangat Pak Gede nggak mau mendongeng. Ya semangat, senyum semua senyum. Ya mendengarkan dongeng itu harus gembira, jangan bersedih ya. Dongengnya Pak Gede ini atau satunya Pak Gede ini berjudul Balapan I Menjangan dan I Kakul. Apa judulnya? Dan I Kakul. Apa itu menjangan? Angkat tangan, ayo, siapa yang bisa, ayo. Tidak tahu menjangan? Kak Lulu sebutkan ciri-cirinya. Dia berkaki 4, tinggal di hutan, bertanduk panjang, bercabang-cabang, larinya cepat, rusa atau kijang. Terus kakul apa? Ya, siput ya ada di sawah. Ya, sudah tahu anak-anak. Nah, seperti apa balapannya? Dengarkan. Ya, tapi sebelum Pak Guru mendongeng, ada lagu di sana berkaitan dengan dongeng. Judulnya Kulku. Coba kita belajar dulu lagunya. Ya. Lentalopo sabonumi bintu kaku medasari di menjangan langkah kita berbal temen kudu salah cari kaku untuk cari mesi tombak cocok coba lebih semangat lagi. Ya, lentalopo sabonumi angkat bendera merdeka. Ya, sekarang kita mulai dengan dongeng balapan I Menjangan dan I Kakul. Pada suatu hari di tengah hutan, hiduplah seekor menjangan. Apa tadi menjangan? Rusa ya. Rusa ini atau menjangan ini jago sekali dia berlari. Cepat sekali berlari. Dia adalah juara
lari di tengah hutan. Tak ada yang bisa mengalahkan. Nah, karena dia juara terus, maka ia menjadi sombong. Ya, dia menjalani sombong. Tak ada yang bisa mengalahkan aku di tengah hutan ini. Tak ada lawan, sengaja musuh, tak ada yang bisa mengalahkan. Ya, karena itu ia bermaksud keluar dari hutan mencari lawan yang seimbang. Keluarlah Yin Menjangan dari hutan, kemudian dia masuk ke perkampungan. Masuk kampung dia. Di kampung dia melewati persawahan. Ya, di sawah dia melihat seekor hewan. Hewan apakah ini? Badannya besar, gemuk, makan rumput, bertanduk. Siapa ini? Sapi. Tepuk tangan ya. Ya, Yin Menjangan melihat apa? Sapi. Kemudian si Yin Menjangan bicara. Siapa kamu? Binatang, hewan yang malas dan gemuk. Siapa kamu? Tanya Yin Menjangan. Kemudian dijawab oleh sapi. Gimana bunyi sapi? Aku sapi. Sapi. Aku Menjangan dari hutan. Kamu tahu sapi? Aku juara lari, balapan lari di hutan. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. I am number one. I am the champion in the forest. Top. Gaya Yin Menjangan bahasa Inggris ya. Bahasa Bali bisa ya. Sombong sekali Yin Menjangan. Sapi menjawab, juara sapi. Buat apa aku lomba lari ke puncak gunung itu? Kalau memang jago, cari lawan yang lain. Aku tidak mau. Sebenarnya aku mau menantang kamu, tapi ya kayaknya kamu binatang yang malas. Tak mungkin kamu bisa mengalahkan aku. Ya, aku memang malas. Tapi buat apa susah? Hidup ini sudah susah. Kenapa bikin susah lagi? Mendingan aku makan rumput yang enak ini. Nyam, nyam, nyam. Si sapi tidak menerima ya kesombongan dari si apa tadi? Menjangan. Apalagi kalau dia mau diajak berlomba tidak mau. Mendingan dia makan apa? Rumput. Akhirnya si Menjangan kecewa. Dia pergi tanpa permisi. Kemudian dia lagi melanjutkan perjalanan. Di mana perjalanan tadi? Di sawah. Di sawah dia melihat ada hewan yang aneh. Coba tebak anak-anak. Hewan apakah itu? Tahu duluannya belum Pak Guru ngomong nih. Ya, sudah dijawab tadi. Ya, dia adalah kakul. Ciri-ciri kakul bagaimana? Kecil, terus bagi cangkang atau membawa rumahnya kemana-mana lagi apa? Ya di lumpur ya. Berjalannya bagaimana? Lambat dan berlendir. Nah, melihat hewan yang aneh itu, Menjangan yang sombong itu bicara, hewan apa ini? Siapa kamu? Hewan yang hina, hewan berlendir, hewan yang lambat, membawa rumah kemana-mana. Siapa kamu? Aku kakul. Siapa kamu? Hewan yang sombong. Tanya siapa? Kakul. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku juara lari di
hutan. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. I am number one. I am the champion. Ih, ya sekali Kakul. Apa siapa sih menjangan, sombong sekali. Kakul, aku mau tanya, siapa ya di sekitar sini yang bisa mengalahkan aku lomba lari sampai ke puncak gunung? Aku tanya padamu. Kalau kamu sih, ya, tidak mungkin bisa mengalahkan aku karena kamu jalannya lambat. Ya, tidak mungkin. Coba kamu kasih informasi siapa yang bisa mengalahkan aku. Tanya si menjangan. Nah, mendengar hinaan dan ejekan dari menjangan yang sombong itu, Kakul kemudian menjawab, "Hai menjangan, hewan yang sombong, aku Kakul siap menantangmu berlomba sampai ke puncak gunung. Tapi ada syarat. Lomba itu harus diselenggarakan 2 hari lagi, ketika matahari terbit." Kapan lomba itu? 2 hari lagi, 2 hari akan datang. Mendengar tantangan Kakul, menjangan menjawab, "Are you sure, Kakul?" Kamu masih bahasa Inggris gaya kan ini. Kamu yakin mau menantangku? Oh, baiklah. Aku tidak punya lawan, belum mendapat lawan sampai sini. Ya baiklah, hitung-hitungan untuk melemaskan ya kaki-kakiku. Baiklah, ku terima tantanganmu. Lombanya 2 hari lagi. Pada apa anak-anak? Pagi hari ya, ketika matahari. Baiklah. Sampai jumpa 2 hari lagi. See you. Itulah si menjangan. Nah, akhirnya 2 hari kemudian, ketika matahari terbit, lomba pun dimulai. Ketika itu banyak hewan-hewan menonton, ya. Dan yang ditunjuk menjadi wasit adalah si kerbau. Lomba sudah siap dimulai, banyak penonton. Coba, ayo semangat, oleh-oleh dulu semua penonton. Oleh. Ada merah. Oleh. Karena pas 17-an semua bilang merdeka. Ya, mulailah lomba itu. Kakul yang berjalan lambat, dia berusaha berlari sekuat tenaga, secepat-cepatnya. Tapi namanya Kakul, ya secepat-cepatnya Kakul tetap lambat. Nah, merasa Kakul tidak akan mungkin bisa mengalahkan menjangan. Menjangan hanya berjalan santai. Gaya dia santai. Mungkin dan olahraga. Jalan santai. Nah, setelah beberapa saat kemudian, menjangan berteriak, "Hei, Kakul! Menyerahlah kamu, tidak akan mungkin kamu bisa mengalahkan aku. Jalanmu lambat, tidak akan mungkin. Aku ini juara lari loh, sehutan, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan aku. Kul, di mana kamu?" Terdengar jawaban, "Aku ada di depanmu." Si Kakul ada di depan menjangan. Ada di depannya. Menjangan menambah cepat jalannya. Semakin dah olahraga, lagi dia berjalan cepat. Kemudian bertanya,
Kul, di mana kamu? Jawab anak. Kuk dulu. Aku ada di depan. Sudah di depan. Lagi tambah cepat. Menjangan berjalan. Kemudian saat kemudian dia bertanya, Kul, di mana kamu? Nah, sudah ada di depan. Dia menjangan terkejut. Oh, rupanya aku salah duga. Ternyata Kakul bukan lawan yang lemah. Sakti loh. Semayunan ya. Wih, dengarlah dia menjawab. Hai Kakul, sekarang lihatlah. Lihatlah kekuatanku yang sebenarnya. Aku akan berlari secepatnya. Aku akan berlari secepat kilat. Lihatlah aku. Berlarilah si Munjangan secepat kilat. Ayo semua ini. Merdeka! 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 Ya, Dimenjangan berlari secepat kilat. Nah, ketika dia akan mencapai puncak gunung, Dimenjangan berhenti. Kemudian dia berteriak, hai Kakul, akuilah, aku juara dimanapun. Sebentar lagi akan sampai puncak gunung. Menyerahlah, akuilah, I am the champion, aku juara. Menyerahlah Kakul. Kul, di mana kamu sekarang? Ternyata Kakul sudah ada di puncak gunung. Hai Menjangan, jangan sombong. Aku lebih dulu ada di sini. Ingatlah kamu, di atas langit ada langit. Bukan kamu yang paling jago. Aku bisa mengalahkanmu. Ya benar. Si Kakul memenangkan perlombaan apa tadi? Lari. Berapa lari sampai kemana? Puncak gunung. Apa yang terjadi? Si Menjangan merasa sangat malu karena ia dikalahkan oleh hewan yang sangat lemah dan berjalan sangat lambat. Semenjak saat itu, Menjangan tidak pernah lagi berani datang ke sawah. Dia hidup di hutan sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Kakul yang berjalan sangat lambat bisa menang? Tahu? Mau dengar lanjutannya? Dengarkan baik-baik. Ini rahasianya. 2 hari menjelang atau sebelum lomba itu dimulai, Kakul melakukan operasi rahasia. Dia melakukan operasi senyap, sembunyi-sembunyi. Kakul mengumpulkan semua sanak saudaranya. Ada tekoli Beleleng, ada tekoli Nekaro, ada tekoli Jimbaran, ada tekoli Ubud, semua berkumpul. Ada mungkin puluhan ribu Kakul. Nah, pantesan waktu itu dengan sate Kakul komplain ya, singan Kakul celah Kakul, ternyata dia berkumpul di sana semua ya. Nah, ketika itu Kakul berpidato, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa Kakul, saudara-saudaraku, bangsa kita, bangsa Kakul sudah dihina dan dijelekkan oleh
seekor hewan bernama siapa? Menjangan. Demi harga diri, harkat dan martabat bangsa Kakul, marilah saudara-saudaraku semua bangsa Kakul bersatu melawan Menjangan. Mari kita bersatu. Aku sudah menantang Menjangan untuk berlomba lari sampai ke puncak gunung. Nah, bagaimana caranya? Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan saudara. Sekarang mulai detik ini kita semua berjalan beriringan menuju ke puncak gunung selama 2 malam. Aku yang paling dulu akan mencapai puncak. Yang lainnya mengikuti aku berjarak 2 meter. Nanti anak belum 2 meter semua sampai di bawah. Dan ini penting, saudara-saudaraku. Kalian bersembunyilah di semak-semak. Jangan sampai Menjangan tahu tempat persembunyian. Ini rahasia. Mengerti? Mengerti? Ya, dijawab bangsa Kakul ya. Dan ketika Menjangan bertanya, "Kul, di mana kamu?" Seseorang di antara kita yang terdekat dengan Menjangan menjawab, "Aku ada di depan." Itu rahasianya. Kenapa Kakul bisa menang? Ya. Nah, ini nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai perjuangan pejuang kemerdekaan kita dulu. Bersembunyi ya melawan penjajah, tidak boleh diketahui oleh musuh. Sama seperti Kakul ini. Dia berjuang, terutama si Kakul yang sampai di puncak. Betapa beratnya. Itulah nilai-nilai perjuangan dari siapa anak-anak? Pahlawan kita dulu. Ya, berjuang demi bangsa dan negara. Sama dengan Kakul. Dia berjuang demi bangsa dan negara. Dan yang menang akhirnya siapa? Kakul. Mari kita sambut kemenangannya dengan lagu Kulku. Semangat. Terus sekali lagi kita akan bermain sebuah permainan tradisional yang bernama Kulku. Apa nama permainannya? Kulku. Terinspirasi dari cerita balapan Menjangan dan Kakul. Lagi sekali. Ya, semangat. Merdeka.